Soal apa? Bentar, belum muncul di saya. Oke. Yang di nomor 10 ini Bu, saya udah dapat garis bilangannya, cuman saya bingung buat nentuinnya gitu Bu. Oke. Nah, pertama dia kan tentang interval ya. Berarti dia adalah kemonotonan ya. Syarat grafik turun. Jika syaratnya apa, Aurel? Sebentar Bu. Ini sembari ini ya runtutan ceritanya kalau nanti soal ini masuk di uraian. Jadi step-stepnya kalian nggak pasti. Biar skornya bisa maksimum. Syarat grafik turun jika apa? Monotonan. Saya kurang tahu Bu. Y aksen kurang dari 0. Oke. Aurel ya. Nah, Oke. jadi kalau fungsinya fx berarti f aksen x kurang dari 0 gitu ya, turun. Kalau naik yang lebih besar dari 0. Nah, ini perlu diingat. Oke. Kemudian kita mencari y aksennya dari kurva, berarti apa turunannya, Aurel? 8x pangkat 3 8x pangkat 3 dikurang 8x. 8x. Oke. Berarti 8x pangkat 3 min 8x kurang dari 0 ya. Teman-teman, kalau dapat bentuk seperti ini bolehnya dibagi angka ya, jangan dibagi x ya. Karena kita kalau dibagi x kita membuang salah satu x yang mau kita cari gitu ya. Bagi 8, berarti di sini x pangkat 3 min x kurang dari 0. Nah, kita faktorkan x-nya 1. X kuadrat min 1 kurang dari 0. Berarti x yang ini x kuadrat min 1 faktornya apa, Aurel? X min 1, X plus 1. 1, X plus 1. Kurang dari 0. Nah, dari sini kita dapat X-nya 0, X-nya 1, X-nya min 1. Gambar garis bilangan. Min 1, 0, 1. Nah, karena nggak ada yang kembar, berarti kita buat garis putus-putus di atasnya. Berarti artinya ada 4 wilayah yang harus kita tentukan min plusnya ya. Pakai angka berapa? Pakai angka 2 aja. Uji titik ke F aksen ya. Uji titik ke Y aksen atau ke F aksen X. Nah, berarti kita menghitung F aksen 2 ya. Masukkan ke turunannya. Masuk ke sini. Nah, berarti kita dapat berapa, Aurel? 0 ya, Bu? 0 kah? 8 kali 8 min 8 kali 8. Oh iya. Kok 0 ya? Bentar. Buat pangkat 3. Kok salah. Ini kali 2. Ikut aja nih. Sama Aurel. Berarti ini 64 dikurangi 16 ya. Iya, Bu. Ini lebih dari 0 nih, plus. Plus, berarti ini plus, ini min, ini plus, ini min. Nah, yang ditanya turun, Aurel. Berarti yang ini ya. Ini turun. Ini turun. Nah, ya udah. Berarti yang mana jawabannya, Aurel? Oh, berarti ambil yang A ya, Bu? Kok yang pakai atau dong? Kan ada 2 wilayah. Oh, berarti bukan hasilnya nanti bukan kayak interval kayak gini gitu, Bu? Iya, interval. Jadi jawabannya adalah X kurang dari min 1 atau ini turun lagi min itu di antara wilayah 0 sampai 1 nih, berarti 0 sampai 1. Kayak gitu, Aurel. Oke. Itu caranya. Jadi dari sini kan kita tahu nih gambarannya. Oh, ini turun, berarti ini kurvanya kayak begini nih. Kemudian ini naik. Kemudian ini turun lagi, ini naik. Kayak gitu, kayak huruf B itu, Aurel. Oke? Oh, oke, Bu. Nah, yang ditanya adalah saat turun. Nah, saat grafiknya turun itu di mana? Ya di sini nih. Ini di sini sama di sini nih. Nah, kita buat intervalnya. Jadi yang ya, Aurel?
Oh, oke. Mulai paham, Bu. Oke. Pokoknya nanti kalau sudah masuk ke garis bilangan, menentukan plus minus, ini tentang gradien ya. Kalau tentang gradien, berarti uji titiknya selalu ke turunannya ya. Jangan ke fungsi asli. Karena nanti hasilnya beda. Jelas ya, Aurel? Jelas, Bu. Oke. Oke. Ah, saya Apa? mau nanya satu nomor lagi, Bu. Boleh, silakan. Ini saya clear nggak apa-apa ya, Bu? Oke, Saya agak bingung buat kerjaan yang nomor 7 ini, Bu. 7. Oke. Nomor 7. Jika fungsi X pangkat 3 plus A turun pada interval. Oke, berarti ini tentang turun naik tadi ya. Maka fungsi ini anggap dia adalah fx ya. Kita turunkan tuh. Kalau enggak, kita ke sini nih. Dia kan intervalnya itu dari min 3 sampai 1. Berarti dari sini kita dapat X-nya min 3 sama X sama dengan 1 kan? Iya, Jelas, Bu. Aurel? Nah, ini berarti gambar garis bilangannya bagaimana? Min 3 sama 1. Nah, kita uji pakai nih turunan fungsinya ya. Nah, ini kita cari f aksen X-nya tuh. Karena kita mau menentukan plus minus dari sini. Oh, nggak usah deh. Ini kan udah jelas tuh turun. Ini min, ini plus, ini plus. Oke, Aurel? Oke, Bu. Nah, kemudian ya udah kita masukin aja ke sana. Kita turunan aja, kita butuh nih. Berarti f aksen X-nya adalah 3x kuadrat min plus 2ax min b ya. Nah, Iya, Bu. angka-angka ini kita substitusi ke f aksen X, nanti nilainya harus 0. Gitu. Itu juga boleh nih. F aksen min 3 nanti 0. Nah, kita dapat persamaan tuh dari sana. Berarti 27 ya. Min 6A min B sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapat satu persamaan. Kemudian F aksen 1 juga sama dengan 0. Ya kan? Karena dia ini adalah pembuat stasioner. Apakah jelas yang cara ini, Aurel? Karena ini caranya banyak, nggak cuma satu. Oh, berarti ini nanti bisa kayak dieliminasi gitu ya, Bu? Ya, betul sekali. Oh, oke, Bu. Mulai paham. Oke. Atau ini bisa pakai cara ini, atau kalian pakai cara ini. Jadi, kan ini pasti dari garis bilangan, kemudian dia bentuk hasilnya dari bentuk pemfaktoran ini kan. Yang Iya, kita Bu. pakai sama dengan 0 aja nih. Nah, ini kita kali pelangi nih, X kuadrat plus 2X min 3 ya. Nah, ini turunannya adalah tadi fungsinya 3X kuadrat. Oh, ini kali 3 aja nih, biar sama. 3X kuadrat plus 6X min 9 nih, sama dengan 0. Nah, ini kita sama dengan kan tuh, sama turunan kurva aslinya. 2AX min B sama dengan 0. Nah, ini kita sama dengan kan. Dari sini nggak usah eliminasi nih. Berarti kita dapat 6 itu sama dengan 2A. Oh, berarti A-nya 3. Kemudian min B itu sama dengan min 9. Oh, berarti B-nya adalah 9. Apakah jelas, Aurel? Oh, jelas, Bu. Oke. Jadi caranya bisa terserah nanti kalian muncul pertama itu cara yang mana gitu ya. Kalau yang cara ini nyatakan aja lagi dalam bentuk pemfaktoran aslinya kayak apa, kemudian dikali pelangi. Nah, kemudian kita sama dengankan dengan f aksen dari kurvanya. Ini disambungkan itu ya. Ini berasal dari sini. Ini berasal dari sini. Nah, kemudian koefisien siku yang sederajat kayak di polinom ya, itu harus sama. Nah, kayak yang X pangkat 2 tuh udah sama nih, ya udah, ya nggak usah diambil. Nah, yang ini harus sama dengan ini, kita ambil aja sendiri. 6 itu harus sama dengan 2A, dari sini ketemu A-nya 3. Kemudian min 9 harus sama dengan min B, ya udah, berarti B-nya 9 gitu ya. Tinggal masukkan ke sana. Oke, jelas? Oke, jelas, Bu. Makasih, Bu. Oke, ya.
Yuk, silakan. Rio tadi. Bu, saya mau nanya. Oke, yuk, silakan. Saya scan ya, Bu. Oke. Nomor 12. Untuk semua X, di mana X-nya nggak boleh sama dengan 0, maka grafik ini akan, oke, berarti diturunin. Oke, benar. Terus kita syaratkan aja syarat grafik naik. Jika Y aksen lebih besar dari 0 ya, nah, berarti min 3X pangkat 2, min 7X pangkat 6, lebih besar dari 0. Nah, kemudian kita faktorkan, jangan dibagi X ya. Kalau dibagi angka boleh. Ya apa? Itu Ibu dapat syarat grafik naik dari mana, Bu? Karena ini dia di pilihannya itu selalu naik pada naik di sini dan turun di sini, naik. Oh, ini tentang kemonotonan. Oh, berarti dapat clue dari soal gitu ya, Bu? Dari soal, dari optionnya bisa jadi gitu. Jadi kita lihat tuh. Oh, kalau pilihannya kok naik turun. Oh, berarti tentang kemonotonan. Ya udah, karena kemonotonan kita memakai salah satu aja syaratnya gitu, yang naik aja atau yang turun aja gitu ya, nggak bisa bersamaan. Oke, Rin? Oke, Bu, oke. Oke, terus kita lanjutin. Ini kita faktorkan. Min X pangkat 2 ya, yang kita faktorkan. Berarti ini 7X pangkat 4 plus 3. Nah, lebih besar dari 0. Kalau kalian dapat seperti ini, kita lihat nih. Yang 7X pangkat 4 plus 3, ini apakah bisa difaktorkan, Rio, menurutmu? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Terus nilainya selalu plus atau selalu min? Atau bisa dua-duanya? Kalau difaktorin, Bu? Enggak, kan katamu tadi nggak bisa difaktorkan. Nah, sekarang kan kita kalau naik turun kan harus tahu nih gradiennya min atau plus kan? Iya, Bu. Berarti kita harus cek dulu nih yang di dalam kurung yang nggak bisa difaktorkan itu nilainya antara plus terus atau min terus tuh. Nggak mungkin ada min dan plus karena nggak bisa difaktorin gitu kan? Iya. Nah, berarti ini harganya selalu plus atau selalu min? Ceknya gimana, Bu? Nih. Selalu plus dong, Bu. Nah, betul sekali. Nah, apa tadi analisamu? Kenapa dapat selalu plus? Ya, karena tadi saya mikir jadi kayak apa? Gimana ya ngomong? Kayak ini tuh selalu lebih dari 0 gitu loh, Bu, tandanya ini. Oh, bukan. Itu yang dilihat, Rio, yang di dalam kurung aja. Nah, analisanya begini. Karena X itu berpangkat genap. Semua X jika berpangkat genap, pasti jadi positif. Iya, Kak? Iya, Bu. Iya. Nah, kemudian dikali 7, ya udah tambah besar positif. Apalagi ditambah 3 lagi, gitu kan. Ya udah, nggak ada X yang bakal negatif. Gitu. Untuk X negatif positif, itu nilainya selalu positif karena apa? X-nya berpangkat genap. Oke? Oke, X-nya Bu. berpangkat genap dan dikali 7 ditambah 3. Jadi dia pasti selalu positif. Nah, ini selalu positif. X kuadrat selalu apa? Positif juga, Bu. Selalu positif juga. Kenapa pangkatnya genap? Nah, berarti ini negatif. Nah, min dikali plus, nilainya apa? Hasilnya Min. apa? Min. Nah, kok min? Nah, berarti min itu apa? Min itu untuk apa? Min itu buat turun dong. Selalu turun. Ya udah, nggak ada nilai plus di sana. Karena harganya plus 7x kuadrat plus 3 itu selalu plus kan, nggak ada min. X kuadrat juga selalu plus. Kemudian min. Ya udah. Atau begini, ini analisa secara persamaan ya. Jadi dia selalu turun tuh. Nah, kalau analisa pakai garis bilangan bisa nggak, Bu? Bisa. Caranya gimana? Nah, dari sini kan dari 7x kuadrat pangkat 4 plus 3 nggak dapat x tuh dari x kuadrat.
sama dengan 0, kita dapat X-nya sama dengan 0, sama X sama dengan 0, kembar ya, karena X kuadrat. Berarti garis bilangan kita adalah di 0 itu bercabang 2, karena kembar 2. Nah, pembuat 0-nya cuma dari X sama dengan 0 doang ya, karena dari 7X pangkat 4 plus 3 nggak ada X-nya. Nah, kemudian kita uji titik. Kita pakai 1 nih. Uji titik substitusi ke Y aksen. Substitusi ke uji titik ke Y aksen. Nah, berarti 1 masukkan ke sana ya. Kita dapat Y aksen atau F aksen 1 supaya kelihatan ya bahwa X yang kita substitusi 1. Masuk ke min 3, min 7 ya, karena 1 kuadrat 1 pangkat 6 itu tutup 1. Min 10 nih, oh berarti di sini min. Di sini plus, di cabang, kemudian ini min. Nah, dia bilang X-nya nggak boleh 0, ya udah plusnya ini hilang kan? Berarti ini min, kemudian min di garis bilangan kita. Ya udah artinya nggak ada tanda plus satu pun di garis bilangan kita. Artinya grafik kita selalu, selalu turun. Jelas ya? Oh, jelas Bu. Oke Bu, jelas Bu. Oke. Jangan stop dulu. Apakah ada pertanyaan teman-teman yang lain tentang soal ini? Ini analisanya harus paham nih, karena bisa jadi nanti beda-beda loh ya bentuknya, tapi analisanya pasti berkaitan dengan ini, kalian harus paham menganalisanya. Apakah ada yang kurang jelas teman-teman? Boleh langsung ditanya. Boleh Bu, pengen nanya. Boleh, Itu boleh. kalau pangkatnya ganjil itu pasti bisa difaktorin Bu. Nah, kalau pangkatnya ganjil, bisa jadi ada X-nya. Oke. Bisa jadi loh ya, saya bilang bisa jadi, nggak selalu. Ada kemungkinan, ada peluang. Kalau nggak bisa, gimana Bu? Kan bisa plus sama min Bu. Kalau dimasukin. Kalau pangkatnya, ini misalnya. Kalau misalnya apa ya? X pangkat 3 plus 8. Nah, misalnya nih, kalian dapat bentuk seperti ini. Ini pangkat 3 ya. Nah, apakah ada nilai X yang memenuhi? Ada, yaitu berapa? X sama dengan min 2 ya. Betul nggak? Ardi? Iya Bu. Ya, jadi pasti ada cirinya, ada apa? Lihat di sini pangkat 3, kemudian angka di sini nanti bisa dibawa ke, kalau enggak ya biasanya sih di sini akan dibawa ke angka yang bisa dijadikan berapa pangkat 3 itu Ardi, clue-nya. Oke? Nangkep ya? Kalau angkanya beda-beda kayak gini, pasti peluangnya sih nggak ada. Kemudian lihat lagi pangkatnya, X-nya ternyata pangkatnya genap, ya udah pasti positif, gitu ya. Jelas ya, Ardi? Oke. Ada clue-nya kok pasti. Jadi kalau pangkatnya ganjil, kemudian lihat temennya tuh, angka temennya itu apakah dia bisa dijadikan berapa pangkat 3. Kalau iya ya udah pasti di angka itu, tapi yang minus gitu. Karena 8 itu adalah 2 pangkat 3 ya. Ada lagi? Masih ada? Sudah ya, paham ya? Karena kalau pangkat 3, pangkat 4 itu kalian nggak bisa menghitung D-nya ya. D itu diskriminan, itu kita menghitungnya dari yang pangkat kuadrat ya, pangkat 2 ya. Nah, kalau pangkatnya pangkat 2, kemudian ada X-nya, kita nggak ketemu pemfaktorannya, langsung cari nilai diskriminannya. B kuadrat min 4AC. Kalau diskriminannya negatif, berarti dia antara dua hal. Selalu min atau selalu plus, tergantung nilai A-nya. Gitu ya. Kalau A-nya negatif, berarti dia definite negatif, selalu negatif. Kalau A itu positif, berarti dia selalu positif. Gitu. Jadi selalunya itu lihat koefisien X kuadrat. Begitu. Semoga nggak bingung. Masih ada lagi pertanyaan? Cukupkah? Cukup ya? Oke. Ya, Rio? Apakah masih ada lagi?
Udah, Bu, udah ngerti, Bu. Oke. Ini saya stop atau gimana, Bu? Boleh di stop atau kamu langsung ke pertanyaan yang berikutnya? Enggak, Bu, udah, Bu. Oke. Oh, Makasih, Bu. ya. Silakan yang lainnya. Segera ditanyakan. Yang belum paham, ya. Jadi tambah paham. Sabrina, langsung di-share-kan. Oke, Bu. Belum muncul Sabrina. Maaf, Bu. Oh, maaf, Bu. Saya tadi nge-lag banget, Bu. Oh, oke. Eh, Nah, sekarang udah kelihatan. Oke. Nomor Oh, Bu. berapa? Nomor 5, Bu. Nomor 5. Oke. Jika nilai maksimum fungsi Y sama bla 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 adalah 4, maka nilai P. Nah, clue-nya adalah di mana, Sabrina? Clue pertama di kata-kata apa? Nilai maksimumnya 4 ya, Bu. Nah, maksimum itu tandanya dia apa? Y aksen lebih besar daripada 0, ya, Bu. No, maksimum itu stasioner. Oh, ya, Bu. Nah, jika caranya apa stasioner? Ya, Y aksen sama dengan 0. Ya, oke. Karena stasioner ya. Bu, kok tahu dia maksimum stasioner karena nggak ada interval. Nah, kalau dia ada selang interval, maka kita nggak bisa menentukan bahwa dia maksimum lokal gitu kan, atau stasiun pada interval karena ada intervalnya ya. Karena di sini soalnya nggak ada interval, maka artinya dia maksimum lokal. Maksimum lokal itu adalah dia stasioner. Kita dapetin dari Y aksen sama dengan 0. Ya udah kita turunkan nih kurvanya. Jadi Y aksennya apa, Sabrina? 1 tambah 1 per akar per akar P min 2X. 2X, udah gitu doang. Kali setengah. Terus Kali min 2. Oke. Nah, jangan ada yang ketinggalan ya. Nah, ini berarti jadinya adalah, ini coret ya, jadi min 1 ya nanti ya. Nah, berarti Y aksen adalah 1 min 1/4 akar P min 2X. Nah, kemudian ini sama dengan 0 kan, syarat stasioner kita tadi. Nah, kemudian dari sini kita cari nilai X-nya nih. Berarti 1 per akar P min 2X sama dengan 1. Kita kali silang nih. Jadi akar P min 2X sama dengan 1 ya. Karena ini 1 tuh. Kemudian kuadratkan ya. Jadi P min 2X sama dengan 1 kuadrat ya 1. Berarti X sama dengan P per 2 ya, Sabrina. Benar? Ya. Ya, nah berarti titik maksimum ada di P per 2,4. Oke, jelas Sabrina?
Oh, oke. Oke, Bu. Oke, karena ini adalah pembuat stasioner ya. Iya, Bu. Buat maksimum nih. Bu, kok tahu? Ya kan, dari stasioner kita cuma dapat X-nya 1, ya kan? Kemudian di soal dia jelas yang ditanya nilai maksimum. Ya udah pasti ini nilai maksimumnya begitu. Nah, kemudian P-nya dapat kita dapat P-nya gimana, Bu? Ya udah titik ini kita substitusi ke persamaan kurva asli ya. Ke kurva asli. Nah, berarti kita dapat 4 sama dengan P per 2 ditambah akar P min P tuh. Karena 2 dikali P per 2 kan coret 2-nya ya. Ini 0 nih. Ya udah berarti kita dapat P-nya 8 ya. Dapat tuh Sabrina. Jelas? Oke, Bu. Oke. Jangan Oh, ya. di stop dulu. Siapa tahu ada yang mau bertanya tentang soal ini, silakan teman-teman. Saya kasih kesempatan buat. Oh, maaf, Bu. Oh, Sabrina. Oke, apa? Saya baru nyadar, Bu. Cara dapat ininya gimana ya, Bu? Ini kan tinggal aljabar biasa, Sabrina. Sama dengan 0, 1 per P itu pindah ruas sama dengan 1 kali silang kan? Kali silang, ini kan per 1 tuh kali silang. Oh, Oke. bukan yang ini, Bu. Yang P per 2. Oh, nah ini tinggal pindah ruas. Ada yang ketinggalan ya. Sebentar. Satu. Terus di kuadratkan. Ini pindah ruas. Oh, ini 1 min P ya? Bentar. Ini apa Sabrina? Bentar. Tadi dapatnya jadinya apa? Sama dengan P min 1 ya? P min 1 per 2. Oke, ya. Berarti ini P min 1. Oh, ini berarti hitung lagi nih. Bentar. Ini coba dulu. Ini P min 1. Di sini P min 1 ya. Oke, berarti ke atas ini ya. 4 sama dengan P min 1 per 2 ditambah 1 ya. Akar 1 kan ini? Iya, Benar ya? Iya. Kemudian ini 3 sama dengan P min 1 per 2. 6 sama dengan P min 1. P-nya 7 ternyata. Jadi hati-hati teliti ya. Bu Helen suka nggak teliti. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Masih ada yang mau tanya nggak tentang pertanyaan dari Sabrina tadi, teman-teman? Cukup? Ya. Oke, boleh di stop Sabrina. Mau, Bu, saya mau tanya satu lagi. Oke, boleh. Oke. Saya clear ya, Bu. Oh, masih di soal ini? Bukan di soal lain. Oke, boleh di-klik. Oke. Yang ini, Bu, nomor 7. Oke. Kurva Y bla 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 memiliki titik maksimum dan titik minimum. Oke. Berarti max min nggak ada interval, berarti dia stasioner ya. Stasioner. Berarti kita turunkan lagi nih di aksen. Di aksennya apa Sabrina? 6x kuadrat min 18x 18x tambah 12. tambah 12. Oke.
stasioner saat Y aksen sama dengan 0 ya. Nah, berarti ini kita sama dengan kan 0. 6x kuadrat min 18x plus 12 sama dengan 0. Baru dibagi ya, teman-teman. Urutannya jangan kebalik-balik ya. Jangan Y aksen diturunkan, habis itu dibagi 6, kemudian disama dengankan 0 ya. Sama dengankan 0, syaratkan stasioner dulu. Kalau ruas satunya sudah 0, baru boleh dibagi. Boleh disederhanakan. Sederhanakan juga boleh dibaginya pakai angka ya, nggak boleh dibagi X. Berarti X kuadrat min 3X plus 2 ya, Sabrina? Ya, Bu. Faktorkan, jadinya apa? X Dikali ketemu min 2, salah. Dikali ketemu plus 2, ditambahin ketemu min 3. X min 1, X min 2 ya, Bu. Ya, oke. Berarti dapat X-nya 1 sama X-nya 2. Nah, teman-teman, 1,15 sudah dapat nih. Ya kan? Ini berarti Y-nya 15 nih. Nah, berarti ini nilai A nih. 2. Oke, A-nya 2 nih. Nah, berarti B-nya. Nah, kita hitung K-nya dulu nih, teman-teman. Pakai yang ini kan. Masukkan dulu supaya K-nya dapat. Nah, berarti 1,15. Substitusi dulu ke kurva. Biar dapat nilai K, gitu ya. Berarti 15 sama dengan berapa tuh tadi? Langsung aja ya, Bu. Oh iya, 1 ya. Berarti 2 min 9 plus 12 tambah K ya. Berapa K-nya? 10, Bu. 10. Ya udah, berarti kurvanya adalah 2x pangkat 3 min 9x kuadrat plus 12x plus 10. Nah, kita masukkan 2-nya masuk ke x-nya, nanti dapat b-nya. Ya udah, tinggal a dan b ditambah. Itu paham, Sabrina? Oke, Bu. Paham, Bu. Makasih, Bu. Oke, boleh di stop kalau udah jelas. Oke, yuk yang lainnya silakan boleh bertanya biar tambah jelas, kebahas semua. Yang dari modul juga boleh ditanyakan ya teman-teman ya. Jangan sampai ada soal yang enggak sempat kebahas. Bu, maaf saya mau nanya lagi. Boleh, silakan di-share. Sebentar. Nomor Yang 15 ini, nomor 11 ini, Bu. Oke. Sebuah tempat air terbuat dari perat baja yang berbentuk separuh tabung, separuh ya, hanya separuh. Jadi ini volume separuh tabung. Jadi volume sama dengan setengah dari IR kuadrat kali H ya, tingginya H. Jadi 125 pi sama dengan setengah pi R kuadrat kali H. Nah, pi-nya coret dulu. Berarti kita nyatakan dalam H aja nih, kalau dalam R susah ya. Berarti 125 kali 2 berapa? Ren? Sebentar, Bu. 250 dibagi R kuadrat. Nah, kita simpan. Kemudian kata stasionernya di mana, Aurel? Lu stasionernya di mana? Ini, Bu. Karena hasilnya karena hasilnya itu bukan interval gitu, bukan, Bu? Jadi dia stasioner gitu. Bukan. Clue stasioner itu
carilah kata-kata max-min di soal cerita tersebut. Oh, di ini Bu, sehemat mungkin. Nah, sehemat mungkin ini adalah stasioner. Stasioner minimum ya. Nah, Iya. dapat nih. Berarti kata-kata stasioner nempel di persamaan apa, Aurel? Di sebentar. Saya agak bingung Bu, maaf. Di bahan pembuatannya. Oke. Jadi kata-kata stasioner itu dia mengikuti kalimat apa? Mengikuti kata-kata apa? Bahan pembuatan. Nah, sekarang kita menganalisa nih. Bahan pembuatan itu kira-kira apanya separuh tabung ya, Aurel? Menurutmu? Gimana Bu, maaf? Nih, bahan pembuatan tempat tampungan air ini berarti kita menghitung apanya tabung nih. Oh, kayak luas permukaannya gitu Bu. Nah, ini luas permukaan. Nah, berarti luas permukaan inilah nanti yang akan kita turunkan sama dengan 0 gitu ya. Paham ya, Aurel ya? Oh, oke Bu. Nah, ya udah kita membuat luas permukaan. Luas permukaan tabung. Separuh tabung ya, berarti. Nah, di sini kan dia bilang nggak ada tutupnya nih, berarti kita nggak menghitung yang persegi panjang yang di atas nih ya. Kita hanya menghitung di sini ini separuh lingkaran. Oh, satu lingkaran nih, 1 pi r kuadrat. Ditambah sekarang selimutnya. Selimutnya itu yang di sini ya. Nah, dia cuma separuh tuh. Berarti setengah kali selimut tabung itu rumusnya apa, Aurel? Saya ada catatan Bu, cuma lupa Bu. Apa ada di mana? Gini aja pakai logika. Saya biasanya mengingat rumus itu juga pakai logika. Jadi bayangkan nih kalau ada tabung nih ya, ada tabung. Kemudian kita mau menghitung selimutnya ini kita gunting aja dipotong ke sini terus dibentangin. Pasti dia jadinya kayak gini kan, bentuk persegi panjang kan? Ya nggak? Iya, Bu. Nah, jadi kayak kulitnya gitu ya. Nah, ini apa? Ini tingginya. Tingginya tabung. Ini apa? Kelilingnya. Jadi keliling alas kan dipotong di sini, dibentangin kan jadi keliling. Nah, rumusnya adalah keliling kali tinggi. Nah, gitu cara gampang hafalinnya. Keliling lingkaran itu apa? 2 pi r. Kok kuadrat 2 pi r ya? 2 pi r. Nah, kali tinggi. Tingginya adalah H. Karena dia cuma separuh ya. Separuh kan tuh. Maka dia setengah kali. Setengah kali keliling kali tinggi. Nah, ini 2 sama ininya dicoret. Nah, berarti luas permukaan. Nah, ini sekarang H inilah yang kita substitusi ke sana. Nah, jadi kita dapat luas permukaan tabung dalam variabel bebas R. Jadi ini pi R kuadrat ditambah pi R kali 250 dibagi R kuadrat. Nah, R-nya coret 1 ini. Jadi kita dapat luas permukaan tabung dalam R pi R kuadrat ditambah 250 pi per R ya. Nah, inilah yang boleh diturunkan agar bahan pembuatannya sehemat mungkin. Maka LP aksen R harus sama dengan 0 gitu. Pokoknya dia ingat kata-kata, cari dulu kata-kata stasionernya. Kata-kata stasioner itu bisa jadi nggak langsung max min di soal ya. Bisa jadi cari kata-kata yang semakna dengan kata-kata minimum atau maksimum. Kemudian kata-kata max min itu melekat pada kalimat apa, pada kata-kata apa gitu ya. Nah, yang dilekati itulah persamaan yang akan kita turunkan dan sama dengan 0 karena dialah yang boleh stasioner gitu ya, yang boleh distasionerkan gitu. Sih Bu. Ya apa? Doa dulu.
Oke. Kita turunkan luas permukaannya, berarti jadinya apa? Dalam variabel R ya, Aurel ya. Pi R kuadrat diturunkan jadinya apa? 2 PR ya, Bu? 2 pi R. Oke, terus yang ini naik ke atas ya, jadi R pangkat min 1 ya. Terus diturunkan. Oh, berarti min Min 1 min 1 kali 250 R 250 pi min 2. R Pangkat. pangkat min 2 jadi di bawah ya. Iya, Bu. Oke, ini sama dengan min. Nah, kemudian ini dikali sama R kuadrat tuh, ya kan? Dikali R kuadrat jadinya 2 pi R pangkat 3 ya. Kita langsung pindah ruas aja sama dengan 250 pi doang ya. Nah, pi-nya coret nih. Pi-nya coret. Oh, 250 dibagi 2 lagi tuh. Jadinya sini ya. Sini. Jadinya R pangkat 3 sama dengan 125. Betul? Betul, Bu. Oke, ya udah ketemu R-nya. Ketemu R-nya terus masukkan ke persamaan H dapat. Oke. Oh, Saya. bisa, Bu. Oke. Nah, Berarti nanti kalau jawabannya yang gimana? berarti jawabannya yang A ya, Bu. Jadi Yang A coba ini 5. Kemudian H sama dengan iya, betul. Karena 250 dibagi 25 ya. iya, Bu. Terus nanti teman-teman kalau misalnya ini soal ini bisa saya kembangkan ke tempat yang misalnya gini. Yang ditanya bukan H nih, tapi yang saya tanya adalah jika plat baja bahan pembuatannya ini plat bajanya ini per meter perseginya harganya berapa gitu ya, misalnya 100.000 nih gitu kan, maka berapa harga minimum untuk pembuatan plat tempat air ini. Nah, bisa jadi ya saya hubungkan ke tentang harga pembuatan dari tampungan air ini gitu. Jadi jangan bingung. Nanti kalau udah ke harga berarti saya harus mencari apanya ya, luas permukaan totalnya, kemudian dibagi berapa meter perseginya gitu kan, ada berapa. Terus per meter perseginya dikali sama harganya tadi dan seterusnya gitu ya teman-teman ya. Jadi intinya adalah yang jelas itu adalah kata stasioner di mana. Kemudian nanti kalau saya kembangkan kemana, berarti kalian harus cari apanya. Nah, kayak gini nih kan, kalau kalian nggak paham bahan pembuatannya itu berkaitan dengan apa ya, luas permukaan. Jadi kalau benda benda yang ada volumenya itu pasti rumus yang dipakai antara volume dan luas permukaan gitu ya teman-teman ya. Selalu kaitkan ke sana. Oke, apakah masih ada yang mau bertanya tentang soal nomor 11 ini? Enggak ya? Udah jelas ya? Oke, kalau udah jelas boleh di stop share, atau kamu mau tanya lagi? Dari saya sejauh ini baru itu sih, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama, Aurel. Ya, silakan yang lainnya. Boleh di stop share, Aurel. Oke, ya, yang lainnya silakan. Yang sudah siap pertanyaan boleh yuk. Saya share screen ya, Bu. Ibu, nomor 6. Ini kapan pakai tahu pakai X0 atau X3 gimana? Bentar, belum muncul di saya. Kamu sharekan dulu. Oke. Nomor berapa tadi? Nomor 6, Bu. Nomor 6.
Oh, ini. Oke. Ardi, kamu zoom sedikit lagi, boleh nggak? Matanya belum ini saya. Oke, ya. Titik belok. Oke. Nah, ini kamu sudah menurunkan, ya. Oke, kemudian dapat. Oke. Nah, Ardi, kamu kurang X-nya di sini kalau X kuadrat sama dengan 0, artinya X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0. Nah, yang ini adalah X ketiga. 3. Oke? Gambar garis bilangan. Nah, 0 itu kembar 2. Bercabang dong. Kemudian 3 nggak bercabang. Berarti. Nah, kamu uji titik ke mana nih? Belum uji titik. Uji titik dulu. Ini gradien ya. Gradien, uji titik. Kita pakai titik berapa ya? Pakai 1 aja biar mudah ya. Uji titik ke Y aksen. Nah, kita masukkan 1 ke Y aksen sini ya. Berarti ini 4 ya. Berarti 4 min 12 ya. Negatif ya. Ardi, saya cepet Bu. nih. Kamu nangkep kan? Oke, berarti ini min. Ini plus, ini min. Oke, Ardi, plus. Ya. Oke, nah perhatikan. Kalau 0 ini kan dia plusnya dicabang, bercabang itu nggak berguna, dia cuma bantuan aja untuk membuat selang-seling kan. Nah, kalau belok, ingat nih stasioner itu ada 4 macam. Stasioner itu ada 4 macam. Stasioner maksimum, stasioner minimum, kemudian stasioner belok. Belok itu ada 2, belok naik, belok turun. Nah, belok itu muncul apabila ada X kembar. Nah, pasti di X kembar inilah dia terjadi belokan. Oke, Ardi nangkep? Nah, berarti di 3 itu terjadi apa dia? Karena 3 itu nggak kembar, dia stasioner yang max atau min. Nah, kita lihat nih. Di kirinya 3 itu min, kemudian di kanannya plus, berarti turun naik. Ini lembah nih. Ini minimum jenisnya ya, stasioner yang minimum. Jadi jangan pernah kalian memasukkan 3, udah hitung panjang-panjang, ternyata bukan di situ kan. Nah, jadi pastikan pakai garis bilangan supaya tahu nih yang tandanya runtut selalu sama min-min atau plus-plus itu terjadi belokan. Gitu ya, Ardi, paham ya? Nah, berarti belokannya pasti antara 0,5 atau yang 0,4 nih. Nolnya yang X-nya 0 cuma ada 2 tempat itu kan. Tinggal kita substitusi aja. Y 0 ya. Untuk X-nya 0 tuh. Berarti 5 tuh. Oke, berarti yang B jawabannya. Gitu Ardi? Oke. Jadi jangan terkecoh oleh soal ya. Pokoknya kalian selalu ingat nih jenis stasioner itu ada 4 macam. Max min itu kalau X-nya tidak kembar. Di garis bilangan pasti nanti tanda min plusnya beda, ya kan? Di kanan kirinya pasti dia pembuat max atau min. Tapi kalau ada X kembar, itu kembarnya kalian lihat, kembarnya 3 atau kembarnya 2. Kalau kembarnya 2, pasti terjadi belokan. Kalau kembarnya 3, nggak terjadi belokan. Kenapa? Karena nanti kalau kembarnya 3 nih. Kalau kembarnya 3 nih, misalnya 0 kembar 3 ya, cabangnya 3. Nah, kalau di sini min, di sini plus, di sini min, di sini plus tuh. Jadi di sini plus, kemudian ini min kan, dia nggak jadi belokan. Oke? Paham ya, Ardi ya? Jadi khusus kembarnya 2, itulah terjadi belokan. Nah, belokannya nanti kan belok turun atau belok naik. Kalau di sini tandanya min dan min, ya udah belok turun. Tapi kalau plus plus belok naik gitu ya, Ardi. Udah? Oke. Apakah ada yang mau bertanya juga nih nomor yang sama dengan pertanyaan Alfi? Sudah jelas ya, teman-teman ya. Jadi yang terpenting adalah analisa kalian terutama di uraian nanti ya. Jadi bobot tambahan nanti ada di uraian, maka analisa kalian harus tepat. Oke, kalau sudah jelas boleh di stop share Ardi. Oke, yuk pertanyaan lagi, silakan. Siapa yang belum tanya boleh bertanya. Rio, kamu udah kembali?
Udah, Bu. Oke. Ya, silakan. Siapa mau bertanya? Yang nomor 23, Bu. Nomor 23 di sini. Oke, ya. Garis singgung kurva yang sejajar. Oke, intinya sejajar apa, Arwen? Gradiennya sama ya? Nah, garis singgung kurva ini sejajar dengan garis ini. Nah, dari sini cari M-nya. M-nya berapa nih? Arwen. Saya lupa, Bu. Bentar. Kalau persamaan garisnya dinyatakan dalam Y sama dengan, jangan pakai min upper G, tapi Y aksennya pasti gradien B4. Oke, paham ya? Jelas? Oke. Nah, ini MG-nya. Nah, karena dia sejajar, ya udah MGS juga sama dengan min 4, karena kan sejajar, gitu ya. Salah satu titik singgungnya adalah oke, berarti kita turunkan kurvanya Y aksen adalah F aksen X. Turunannya apa, Arwen? 3x pangkat X 2 pangkat 2 min min 8x. 8X. Nah, ingat MGS itu adalah F aksen X1. Ini ya, ingat persamaan gradien seperti itu. Berarti kita tadi sudah menurunkan kurvanya 3x1 kuadrat dikurangi 8x1 sama dengan min 4. Nah, kita pindah ruas nih. Jadi 3x1 kuadrat min 8x1 plus 4 sama dengan 0. Kita faktorkan nih, Arwen. Nah, biasanya suka bingung nih, Bu, memfaktorkan yang di depan x kuadratnya bukan 1. Caranya gimana nih? 3x min 8x plus 4 sama dengan 0. 3-nya kita kalikan aja ke belakang. Jadinya adalah x min 8x plus 12 ya, sama dengan 0. Nah, kemudian kita faktorkan sekarang ini kuadratnya ketinggalan ya. Faktorkan, Arwen. Sekarang kamu memfaktorkan yang x kuadrat min 8x plus 12 sama dengan 0. Dikali ketemu 12, dijumlahin ketemu min 8. Berapa kali berapa? X min 2 sama X min 6 ya. Min 2 sama min 6. Min 6. Oke, nah. Tapi jangan lupa, karena tadi kalian buang 3-nya, sekarang balikin lagi ke sana. Nah, begitu. 2 bagi 3 nggak bisa ya, berarti 3-nya kita kali X. 3X min 2. 6 dibagi 3 dapat tuh. Ya udah, X min 2 tuh dapat. Nah, ini kita pindahkan ke sana. 3X min 2 sama X min 2. Sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapat X-nya adalah 2/3 sama X sama dengan 2. Kemudian dia nanya salah satu titik singgung. Nah, antara X-nya 2/3 atau min 2. Min 2 ada nggak? Nggak ada. Oke, berarti kita masukkan yang ini. Nah, kita masukkan kemana? Ke fungsi aslinya pasti. Coba ya, hitung ya. Y sama dengan 8/27 ya. Min 4 kali 4/9 ditambah 2. Berarti 8/27 kurangi 16/9 tambah 2. Sama dengan, kita samakan penyebutnya yang ini aja. 27, Y sama dengan 27. Saya samakan penyebut yang pecahan ya. Di sini 8 min
27 bagi 9, 3 ya. 3 kali 16 berapa, Arwen? 3 kali 16. 48. 48. Ditambah 2 ya. Sama dengan. Jadinya min 40 ya. 40 per 27 ditambah 2. Kok pecahan ya? Bentar. Empat 40 dibagi 27 itu pecahan ya. Kamu dapatnya berapa, Arwen? Ini saya ngasal, Bu. Oh, oke dong. Bentar, ini kenapa enggak dapat? Ada yang keliru. 2/3 benar ya. Kalau 2 kan, oh 2 ada nih. Coba ya. Kita nggak dapat tuh. Kok di sini bulat? Kok di sini bulat? Kita coba yang 2 deh. 2 belum dicoba ya. Kalau X-nya 2 berarti Y-nya sama dengan 8 min 16 ya. Ditambah 2. Jadinya 10 min 16. Min 6 ya. Ada nih Arben. 2, min 6. Salah satu titik singgung. Oke? Ya, Bu. Makasih, Bu. Oke, ya. Adakah pertanyaan teman-teman sebelum Arben tutup? Di soal yang sama? Enggak ya? Bisa ya? Oke. Boleh di stop, Arben? Oke. Soal, teman-teman, kalau ada lagi yang mau bertanya, langsung di-share-kan. Udah kelihatan belum, Bu? Kelihatan ya, nomor Oke. Yang ini nomor 7 saya kan tadi udah coba, Bu. Saya juga masih dapat 14, Bu. Jadi kan itu oke, sebentar. oke, Bu. Tadi dapat X-nya A-nya 2 ya. Terus 2 substitusi ke Y-nya. Berarti kita dapat 2 8 16 ya. Min 2 4 36 ya. Tambah 24 tambah 10. Jadinya ini min 20, ini 4 14 ya. Yang ditanya A tambah B. A tambah B. 2 tambah 14. 16. Sabrina. Oke, Bu. Oke, Bu. Oke, kamu cuma Y-nya doang. Iya, Bu. Saya Bang. Oke ya, teliti. Ingat, untung ini belum ulangan. Nanti kalau pas ulangan ya, pokoknya jangan panik, cek lagi. Oke, Bu. Apalagi nanti kalau ini nih yang bikin kacau. Di pilihannya ada jebakannya. Hati-hati ya, teman-teman ya. Jangan lihat pilihannya dulu. Nih, tutup dulu. Nah, pastikan apakah saya sudah menjawab pertanyaan. Nah, baru deh pilih gitu. Karena biasanya ini menggoda nih. Jadi, oh ini langsung klik. Ternyata. Oke. Boleh di stop. Yang klik ya, Sabrina ya. Oke, terima kasih, Bu. Silakan. Pertanyaan lagi. Masih ada waktu. Sebelum berlalu waktunya. Ya. Dari modul boleh. Nomor 9. Oke. Persamaan garis lembung kurva yang tegak lurus. Garis. Nah, ini kata-kata tegak lurus ya. Nah, dari garis ini kata dia belum Y sama dengan
Nah, kalian mau jadikan Y sama dengan juga boleh nih. Jadikan Y sama dengan ya. Min 2Y sama dengan min X min 13. Berarti Y sama dengan 1/2X plus 13/2. Nah, Y aksennya inilah M dari garis tengah ya. Nah, tegak lurus. Tegak lurus artinya apa? MG dikali MGS harus sama dengan min 1 gitu ya. Ini artinya tegak lurus. Berarti MGS-nya berapa, Arwen? Kalau MG-nya setengah, maka MGS-nya berapa? Min setengah ya, Bu. MG-nya dikali harus min 1. Angka berapa kalau dikali sama setengah itu ketemu min 1? Berapa? Angka berapa jika dikali sama setengah hasilnya min 1? Min 2. Ya, min 2. Atau gini aja, Arwen. Kamu masukkan nih. MGS dikali MG ketemunya min 1. MGS dikali setengah sama dengan min 1. MGS sama dengan berarti min 1 dibagi setengah. Oh, 2. Min 2 ya. Gitu. Oke. Nah, ini MGS-nya. Kemudian kita turunkan dari kurvanya. Turunan kurva min 4X plus 6 ya. Nah, kita pakai persamaan tadi. MGS itu sama dengan F aksen X1. Nah, ini harus diingat. Nah, MGS-nya tadi min 2. F aksennya ini tadi min 4 kalau X-nya diganti X1 ya. Nah, dari sini ketemu X1-nya nih, Arwen. Ini pindah ruas ya. Jadi 4X1 sama dengan 8 ya. X1-nya ketemu 2 nih. Nah, ini absis ya. Nah, kita cari ordinatnya. Berarti D1 substitusi ke fungsi aslinya ya. Nah, berapa, Arwen? D1. Bentar, Bu. 2, 4. Min 8. Min 8 ditambah 12. 4. Ya. 4 ditambah 7. 11 ya? Betul nggak? Iya, Bu. Ya, ya udah kalau ini titiknya udah dapat nih titik singgung nih. Titik singgung 2,11. Nah, berarti persamaan garis singgungnya adalah G min 1 sama dengan MGS X min X1. Tinggal masukin, Arwen, oke? Paham ya? Oke. Ada lagi? Kasih, Bu. Oke, boleh di stop, Arwen. Oke. Tinggal 2 menit lagi. Apakah masih ada yang mau bertanya? Saya masih buka peluang. Habis pertanyaannya? Oke, kalau sudah habis. Teman-teman nanti kalau menjelang hari Jumat, kalian ternyata masih menemukan pertanyaan dari modul, dari tugasnya, boleh di SS kemudian ditanyakan ke WA ya, boleh. Silakan.